Allah mengundang kita untuk datang bersama dengan perempuan Samaria untuk meminta minum. Seperti orang Samaria, kami datang dari tanah gersang dengan bibir keluh dan jiwa yang letih. Allah berjanji untuk memberi minum, untuk menciptakan di dalammu mata air yang memberi hidup, untuk mengirim angin sejuk yang menyegarkan. Kami percaya janji itu. Kami telah dapat mengecap air itu. Kami telah merasakan kesegaran pada wajah kami. Kami yakin Allah akan menjumpai kami di sini. Datanglah dan marilah kita menyembah Allah. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang ya Ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11 menjadi nas pembimbing pada ibadah di saat ini. Firman Tuhan, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Melihat bintangnya, datang orang maju menghantar emas ke menyandanmu. Marilah kita persembahkan hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Pandanglah atas kami, oh Tuhan, dan biarlah segala kegelapan jiwa kami lenyap di hadapan cahaya kemuliaan-Mu. Basuh dan bersihkanlah kami, penuhilah kami dengan cinta kasih murni, dan bukakanlah bagi kami kekayaan hikmat-Mu. Segala keinginan kami Engkau ketahui, karena itu sempurnakanlah apa yang telah Engkau awali,
dan apa yang Roh-Mu telah bangunkan dalam kami, suatu kebiasaan yang menetap, mendasari segala sesuatu di atas firman-Mu, dan mempercayakan segala hal di dalam doa. Kami mencari wajah-Mu, palingkanlah wajah-Mu kepada kami, dan pertunjukkanlah kepada kami kemuliaan-Mu. Maka kerinduan kami terpuasi, dan damai kami menjadi sempurna. Oleh nama-Mu, ya Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan memerintah, sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Cahaya abadi dari Allah Bapa, kentara berwujud di dunia. Anak Ilahi berbalutkan lampu, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Demi kita ini, Ia sudah lahir, peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23 yang akan menjadi dasar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah hamba-hamba-Mu ini semakin kecil dan Engkau yang semakin besar ketika kami menyampaikan dan mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Baik hamba-Mu yang membacakan Alkitab maupun hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah tutur dan mulut kami dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar seluruh umat yang mendengarkan dari rumah-rumah melalui gadget mereka masing-masing sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, lalu dalam kesatuan hati kami pun sungguh-sungguh merespons kasih, kuasa, dan kebesaran Tuhan dalam perjalanan iman, hidup yang beriman di keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami siap ya Allah, bersabdalah. Demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bacaan kitab suci hari ini adalah dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 23 yang menyatakan, kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah,
Ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat menikmati minggu pertama sesudah Natal. Minggu di mana kemudian kita kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam adaptasi kita dengan ibadah-ibadah virtual. Bersyukur pada Tuhan karena di tengah-tengah situasi paling buruk sekalipun, anugerah Tuhan melalui akal sehat, hikmat, kebijaksanaan darinya, juga melalui berbagai macam temuan-temuan teknologi, memampukan kita untuk tetap setia beribadah. Dan secara khusus biarlah Roh Kudus terus berkarya, sehingga kita tidak hanya sekadar setia beribadah, tapi juga setia mengerjakan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita kembali bicara terkait dengan bagaimana keluarganya Yesus Kristus, Yusuf dan Maria bersama-sama terus-menerus mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Kembali lagi Yusuf diberitakan tentang apa yang harus ia kerjakan melalui mimpinya. Ketika di sana dikatakan bahwa dalam mimpi Yusuf diberitakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Dalam peristiwa perjalanan kehidupan dan kelahiran Yesus Kristus, ketika para Majus pada saat itu mau menengoknya, mau melihat raja yang baru dilahirkan itu dan menyampaikannya, karena bertanya terkait dengan alamat Yesus kepada Raja Herodes saat itu, Herodes menjadi murka, iri hati, dengki, dan mencari Yesus Kristus. Ironisnya atau tragisnya, yang melakukan tindakan membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Di saat itu ketika ia menjadi raja atas Yudea, lalu semua anak di Bethlehem, ini menjadi situasi yang sangat-sangat mencekam. Sebuah kelahiran yang pada akhirnya berakibat pada kematian anak-anak karena sebuah tindakan tidak mau tersaingi. Ini bicara soal kuasa yang masih mau dipegang oleh Herodes. Ia tidak memahami apa maksud Tuhan ketika Yesus hadir dan lahir, dan karena itu diperintahkanlah dalam mimpi sebelumnya bahwa Yusuf harus bersama-sama dengan Maria melakukan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kalau kita baca ayat 15, di sana dikatakan, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, firman Tuhan yang mau digenapi ini, nubuatan yang mau digenapi ini nyata dalam narasi berita tentang Yusuf bermimpi, malaikat Tuhan menyuruhnya kembali ke Bethlehem karena Herodes sudah mati. Orang yang ingin membunuh bayi itu, membunuh anak itu sudah mati. Dan ini semua sebenarnya dimaksudkan lagi-lagi seperti ayat 15 tadi. Kalau kita baca ayat 23 di sana dikatakan, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ini merupakan ciri khas penulisan Matius ya. Injil menurut Matius ini punya kekhasan karena ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus, dan karena itu mereka harus memiliki sebuah penegasan bahwa benar Yesus Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan sejak Perjanjian Lama. Makanya kemudian senantiasa narasinya diwarnai dengan supaya nubuatan nabi itu ya, hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi. Ini ciri khas Injil Matius. Makanya ini juga menjadi sebuah penegasan dalam narasi terkait dengan mereka harus kembali lagi ke Bethlehem. Lalu kemudian tiba di Nazaret, tinggal dan besar di sana Yesus, di tanahnya Yusuf begitu ya, di tempat di mana Yusuf kemudian melakukan berbagai macam tugas tanggung jawabnya, seorang tukang kayu begitu. Tapi yang paling jelas nyata adalah narasi ini mau menunjukkan sebenarnya bukan hanya sekadar sudah meninggal Herodes, balik kembali lagi ke Nazaret karena ada sesuatu di sana, tapi semata-mata narasi ini mau memberitakan bahwa supaya seluruh rangkaian nubuatan nabi-nabi itu terwujud. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah ini kemudian yang pada akhirnya mau membuat pada akhirnya Yusuf pergi kembali pulang dari Mesir supaya ia dalam ketaatannya bersama-sama dengan seisi rumah tangganya, istrinya Maria dan Yesus Kristus, memberlakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Biarlah ini juga menjadi refleksi bersama kita di minggu pertama sesudah Natal, bahwa segala sesuatu yang terjadi, narasi-narasi kehidupan kita ini terjadi supaya kita mau melakukan apa yang Tuhan Allah titahkan dan perintahkan, supaya kita mewujud nyatakan misi Allah, rencana Allah, dan bukan rencana kita. Ada begitu banyak hal yang pada akhirnya di luar kendali kita, dan narasi-narasi hidup kita masing-masing ya. Di tahun ini secara khusus kita sudah ada di penghujung tahun ini. Tinggal beberapa jam lagi kita akan ada di tahun 2021. Dalam perjalanan kita sampai di tahun ini, adakah rencana Allah yang terwujud? Seyogianya itu terjadi, seharusnya itu terjadi. Kita sungguh-sungguh mau menjalani hidup dalam ketaatan, dalam kepatuhan, dalam rasa tunduk, takluk akan kuasa Tuhan. Kita mengerjakan apa yang Ia perintahkan. Hal berikutnya adalah ketika sebenarnya terjadi di sana ya, dalam narasi ini ada dialog yang terjadi, ada sebuah dialog antara Yusuf ketika malaikat Tuhan tahu gitu ya. Bahkan Yusuf sendiri pun melihat peristiwa sejarah ketika ia bangun, lalu kemudian mau pergi ke tanah Israel. Tapi kemudian pada saat mendengar bahwa Arkelaus yang menjadi raja menggantikan Herodes, ia kemudian takut. Tapi karena dinasihati dalam mimpi, Yusuf pergi ke Galilea, lalu kemudian tinggal di kota yang bernama Nazaret. Ketakutan ini terjadi karena Arkelaus adalah orang yang lebih lagi sadis dibandingkan ayahnya. Ayahnya sudah melakukan tindakan tragis, tapi Arkelaus membunuh semua orang-orang Yahudi saat itu. Tindakan ini mau menunjukkan, peristiwa ini mau menunjukkan bahkan siratan emosi Yusuf dalam ketakutan ini mau menunjukkan bahwa kita sebagai manusia sangat manusiawi untuk merasa takut melihat situasi kondisi yang ada, lalu kemudian menimbang-nimbang, kita update berita-berita dan lain sebagainya. Dan karena itu dalam pertimbangan kita ketika melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki, kita mau tetap melakukan dengan strategi yang tepat, strategi yang baik, seturut dengan kehendak Allah, dan supaya maksud dan tujuan Allah terlaksana. Hal ini mau menunjukkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dalam setiap peristiwa hidup, Injil nyatakan bahwa baik tidak baik waktunya beritakan firman Tuhan. Yusuf laksanakan itu. Baik tidak baik waktunya, kondusif atau tidak situasi politik yang terjadi di Israel saat itu yang ia harus lakukan,
adalah melaksanakan rencana Tuhan. Dia tidak sedang menegosiasi apapun dengan Tuhan. Dia tidak sedang bersoal jawab lalu bilang nanti juga Tuhan, nanti aja Tuhan. Saya akan pergi tapi nantilah. Tapi ia sungguh-sungguh mau mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki karena ketaatannya. Mari menjadi orang-orang yang belajar taat. Belajar taat supaya apapun yang Allah rencanakan itu juga menjadi rencana kita. Rancangan Allah lebih di depan dibandingkan rancangan kita. Dan tujuannya satu. Karena anak manusia itu yang kemudian harus akan disebut orang Nazaret itu. Ini kan nubuatan ini terjadi ketika mereka tinggal di Nazaret. Di sana dikatakan ia orang Nazaret, gitu ya. Yesus itu orang Nazaret. Orang Nazaret itu sungguh-sungguh mau melaksanakan misi pendamaian yang nantinya berakhir pada peristiwa di kayu salib. Orang Nazaret itu terkait dengan berbagai macam narasi-narasi terkait erat juga dengan narasi kematiannya. Nubuatan para nabi ini dipurnakan, disempurnakan dalam perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Itu dimulai dari ayah dan ibunya yang taat bersama-sama mau melaksanakan misi pendamaian itu. Nah, kalau dalam perjalanan kehidupan kita Natal tidak membuat kita berdamai dengan sesama dan tujuan hidup kita untuk menjalankan misi damai itu sendiri, maka kita tidak menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh membiarkan Yesus Kristus hidup dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Dan tidak sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Mari utamakan apa yang Allah kehendaki. Lalu biarkan narasi kehidupan kita berjalan seturut dengan rancangan dan kehendaknya. Kasih Allah menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Bersama semua orang percaya kita ikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah Bapa Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, semua yang nampak dan yang tidak nampak, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, lahir dari Bapa sebelum awal zaman, Allah dari Allah,
terang dari terang, Allah yang sempurna dari Allah yang sempurna, lahir, yakni tidak diciptakan, sehakikat dengan Bapa dan perantara pencipta semesta, yang demi kita manusia ini dan demi keselamatan kita telah turun dari sorga, menjadi daging oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi manusia melalui perawan Maria, yang disalibkan untuk kita di bawah Pontius Pilatus, menanggung sengsara maut dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit memenuhi kitab suci dan naik ke sorga, bertahta di sisi kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan Putra, dan bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, yang telah bersabda melalui nabi-nabi, dan akan satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam setiap peristiwa yang Tuhan anugerahkan, termasuk ketika kami bersama-sama bergumul untuk keadaan yang menimpa dunia ini, kami percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik itu yang terjadi. Karena itu kami mohon kasih Allah bersama dengan pemerintah bangsa-bangsa ini, pemerintah setiap bangsa secara khusus Indonesia. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab pemerintahannya dengan rasa takut dan cinta Tuhan. Lalu tiap-tiap kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam setiap hal yang kami lakukan, biarlah kami terus hidup mengandalkan Tuhan. Kami mohon kasih Allah bersama dengan mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Lipurkan lara mereka. Kami juga mohon kasih Allah bersama dengan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan anugerahkan kesembuhan seturut dengan waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Kami mohon kasih Allah juga bertahta bagi mereka yang bersyukur karena pertambahan usia di sepanjang minggu ini, baik pribadi maupun pernikahan, sehingga syukur hati mereka senantiasa disertai dengan apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati jemaat-Mu, GPB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga, dalam persekutuan pelayanan dan kesaksiannya. Kasih Allah bertahta untuk tiap presbiter, pemandu lagu, pemain musik, tenaga administrasi gereja, koster gereja, tim multimedia, pengurus pelayan pelkat, panitia-panitia yang ada. Bahkan dalam persiapan kami untuk masuk dalam acara serah terima jabatan, biarlah Tuhan sertai, Tuhan berkati pendeta yang akan melayani di tempat-Mu ini juga, sungguh-sungguh yang diutus Tuhan untuk mendatangkan sukacita dan kegembiraan bagi seluruh umat yang bersama-sama mau bersaksi dan melayani-Mu Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa dalam kerinduan tiap-tiap kami, dalam setiap pengharapan kami, Tuhan dengar, Tuhan jawab seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4, Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian Kidung Jemaat 118 bait yang pertama sampai yang ketiga, sungguh mulia. Hari Natal yang
menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dengan kelahiran putramu kami keluar dari bawah hukum kematian kepada hidup baru dalam cinta kasih dan pengampunan. Buatlah kami bersyukur selalu atas anugerah besar ini melalui hidup, karya, dan pelayanan kami. Amin. Warta ringkas Minggu 27 Desember 2020. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga mengucapkan selamat hari Minggu sesudah Natal kepada seluruh warga jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudari memerlukan pelayanan, kami siap melayani dengan sukacita. Jemaat dapat menghubungi presbiter atau kantor majelis jemaat pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai 12 WITA. Kami akan menyampaikan beberapa informasi yang dapat membantu warga jemaat untuk mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di GPIB Maranatha Sanga-Sanga. Kami hanya mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayan firman pada ibadah minggu saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang bertugas, diaken, penatua, pemandu lagu, dan organis. Kiranya kasih Allah menyertai kehidupan kita sekalian. Informasi jam ibadah. Ibadah malam tahun baru tanggal 31 Desember 2020 pukul 19 WITA. Ibadah hari tahun baru tanggal 1 Januari 2021 pukul 9 WITA. Ibadah dilakukan secara online. Rekapitulasi keuangan dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan melalui WhatsApp grup jemaat Maranatha Sanga-Sanga. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan setia dan penuh sukacita telah memberi persembahan persepuluhan, persembahan untuk SBU, persembahan sukarela, persembahan syukur, baik melalui kantong maupun melalui kotak khusus. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta ringkas, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Yesus Kristus, serta lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah saudara dengar. Apa tradisi Injil itu? Mengapa kita harus menggalinya? Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Kasih Yesus Kristus mengangkat hatimu dan menjadikan engkau gembira. Kuasa dan kesetiaan Allah menaungi dan memelihara engkau. Roh Kudus menjaga dan membimbing hidupmu bersama, sekarang dan selamanya.